Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur akan memandu Anda untuk bertemu dengan tamu VIP kita pada pagi hari ini. Namanya Pak Lukas Budi Setiawan. Beliau Ya, ini adalah Vice President bisnis ya untuk FKS Land. Dan kalau Anda jalan-jalan ke daerah Tamalan Rea di Kota Makassar, menemukan hamparan atau ada pembangunan rumah mewah di sana dan pergudangan, mhm, luasnya sekitar 700 hektar, itu dikembangkan oleh FK Selendan. Pada pagi hari ini, Pak Lukas sudah ada bersama kita melalui jaringan virtual. Pak Lukas sementara ada di Jakarta dan kami berada di studio Tribun Timur di Makassar. Selamat pagi Pak Lukas. pagi Mas Hasim. Ya, Mungkin bisa disapa dulu Tribuners. selamat pagi Tribuners. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walaupun kita masih berada di dalam kondisi atau di tengah pandemi. Tapi saya yakin kalau kita semua bisa bertahan melewati keadaan ini dan tetap menjalankan protokol COVID. Ya, Siap, Mas. Gimana Mas aktivitasnya ini? aktivitas ya, karena, FKS Land ini kan, headquarter-nya di Jakarta ya, tapi proyek Mhm, terbesar kita adalah Thalassa City di Makassar, 700 hektar. Jadi, mhm, sebenarnya memang ada sedikit, keterbatasan atau kendala selama masa pandemi ini, mhm, tetapi, dengan adanya era digital, ternyata cukup memudahkan kita dalam melakukan koordinasi, melakukan penjualan gitu ya. Dengan adanya Zoom meeting, dengan adanya sosial media, Facebook, Instagram, Google dan lain-lain itu, bisa membantu kita punya penjualan gitu. mhm. Mungkin, saya, boleh langsung mulai nih Mas Hasim ya? Bisa Nah, Mas, mungkin langsung mu aja. mungkin saya jelaskan sedikit mengenai Thalassa City ya. Mungkin, teman-teman di Makassar, banyak yang belum tahu Thalassa City atau FKS Land gitu. Mungkin orang kenalnya dengan Parangloe. Tadi kalau Mas Hasim bilang tuh ada industrial gitu ya. Mhm. Oke, saya boleh, share screen, sebentar? Siap Mas. Sebentar. Masih disable Mas Hasim? Bisa Host? dibantu? Tunggu Mas. Ya, oke. Kebetulan, belum dikasih izin sama hostnya nih. Karena kalau, saya jelasin lewat presentasi, itu lebih lebih jelas lah, lebih enak ya ngobrolnya gitu. Supaya Dicoba Mas lagi. oke, siap. Nah, udah bisa nih. Oke, Nah, kelihatan ya screen-nya ya? udah mantap Mas, kelihatan. Udah mantap ya? Ah, Ya. oke. Ya. Thalassa City, ya, kita punya proyek itu di Tamalan Rea, luasnya 700 hektar, dikembangkan oleh FKS Land, tapi di dalamnya kita juga ada beberapa tenan, ada strategic partner yang kita, invite, kita rangkul supaya dalam mengembangkan kawasan kota modern ini menjadi lebih cepat dan bisa dinikmati oleh masyarakat Makassar. Nah, kalau lokasinya seperti yang kita tahu kalau, Mas Hasim dari kota Makassar nih ke bandara ya lewat tol, ini kan kita lihat di, pinggir atau di sisi tol itu kan hampir semuanya itu industrial ya, hampir Ya. semuanya itu industrial. Nah, ini yang kita warnain abu-abu nih Mas Hasim. Nah, Iya Mas. total ya nih, yang abu-abu nih. Hmm. Nah, abu-abu ini orang orang mungkin di Makassar kenalnya dengan nama Parangloe Indah. Itu udah, kita develop itu udah 20 tahun yang lalu lah, jadi cukup cukup lama gitu. Nah, Parangloe Indah ini awalnya, kita develop industrial itu luasnya 150 hektar. Jadi di dalamnya itu ada beberapa tenan industri ya, termasuk, FKS sendiri. FKS ada Multi Agro, ada Makassar Tene, yang berfokus pada pangan ya, Makassar Tene lebih pada gula mentah. Lalu ada tenan-tenan industri lain seperti Shell, Charun Pokpan, dan lain-lain gitu yang cukup besar, Mhm. yang join di area kita.
Nah, tapi 5 tahun belakangan kita melihat bahwa perkembangan Kota Makassar itu cukup cukup baik gitu ya. Kalau kita bilang pertumbuhan ekonominya, selama 5 tahun terakhir, Kota Makassar itu tidak pernah di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% tahun lalu gitu ya, Makassar itu selalu berada di angka 7-8%. Nah, dari situ kita melihat bahwa mengembangkan suatu kota tidak mungkin hanya mencakup industrial saja. Jadi 5 tahun yang lalu kita bertransformasi untuk mengembangkan Thalassa City. Nah, jadi di dalamnya Thalassa City itu ada tadi Industri Parangloe Indah yang kita transformasi namanya menjadi Natura Industrial Estate gitu. Nah, kalau Waduh, kalau kita lihat yang warna hijau nih, Mas Hasim. Nah, ini Ya. yang akan kita kembangkan menjadi zona atau land use yang berbeda. Jadi di dalam yang warna hijau ini atau seluas sekitar 550 hektar itu ada komersial dan juga ada fasilitas pendukung gitu. Jadi Ya. totalnya ini 700 hektar. Yang sudah fully develop atau sudah memiliki okupansi yang penuh itu adalah yang nomor 13 ini. biasa kita Seluas seluas 150 hektar. Nah, yang ini yang tadi kita sebut Parangloe Indah atau Natura Industrial Estate gitu. Ya. Nah, uniknya atau kita memiliki kelebihan untuk Thalassa City adalah yang pertama tadi land bank-nya cukup besar ya, 700 hektar ya, Mas Hasim. Ya, Yang Mas. kedua adalah akses. Jadi kalau dilihat di sini kita ini diapit atau berada di memiliki 2 akses. Yang pertama adalah Tol Sutami yang menghubungkan bandara dengan Kota Makassar. Yang kedua adalah Jalan Perintis, ini jalan nasional yang menghubungkan juga bandara dengan Kota Makassar. Jadi kita punya 2 jalan, yang satu jalan tol, yang satu jalan nasional, sehingga konsumen atau calon buyer kita itu punya akses yang bervariasi untuk menuju ke kota Thalassa City. Nah, Premium kalau akses, Mas. ya Premium akses nih. premium akses ya, karena jalan perintisnya jalan nasional nih gitu. Dan ini jalan tolnya kan juga cukup baik ya menghubungkan antara kota Makassar dan bandara itu nggak macet gitu ya. Kalau beda sama di Jakarta, karena saya domisili di Iya. Jakarta, masuk ke tol tuh sama aja gitu, sama-sama macet sebenarnya. Tapi kalau di sini bener-bener tolnya di Makassar itu bener-bener tolnya berfungsi sebagai ya jalan bebas hambatan. Kalau di Jakarta, walaupun masuk tol tetap macet gitu. Jadi aksesnya itu cukup mudah. Nah, kalau kita mau ke kota itu kurang lebih hanya 15 menit ya kalau lewat tol karena cukup lancar gitu. Nah, tapi kalau mau lewat jalan perintis juga bisa, tapi trafficnya lebih rame lah dibandingkan jalan tol ya. Nah, kalau Mas Hasim lihat di sini ya, lihat di bagian timur, kita lihat nih kota Makassar nih udah penuh nih, ya kan padat sekali gitu. Nah, kalau Udah bicara coklat semua, Mas. coklat semua, udah dikembangin semua Udah gitu. dikembangin semua, ntar saya lihat. Nah, yang garis merah ini adalah batas kota Makassar nih. Ya, jadi di luar ini nih sudah Makassar coret ya. Ini ada yang Maros gitu ya, karena kan Maros, ya. bandara kan masuk Maros gitu. Nah, kalau dilihat nih, land bank-nya kan cukup udah nggak banyak lagi ya gitu. Nah, Betul. makanya kalau kita lihat sekarang secara pengembangan atau secara arah pengembangan residensial atau properti di Kota Makassar itu mengarah ke Makassar bagian barat. Karena Makassar di bagian timur itu sudah cukup padat. Nah, Makassar di bagian barat ini punya demografi yang cukup unik gitu ya. Kalau dilihat tanda-tanda ini kan yang fasilitas-fasilitas kotanya itu memang berkumpul di Kota Makassar. Tetapi kalau kita lihat di bagian barat ini sudah mulai atau paling tidak selama 3-4 tahun belakangan ini itu sudah mencakup hunian yang cukup banyak gitu ya. Kita tahu di bagian atas tol juga ada Sumarekon yang sudah masuk gitu ya. Terus di bawah ada beberapa development lagi itu ya. Nah, terus Ciputra juga masuk di situ. Nah, makanya ke depannya
Makassar Barat itu menjadi, properti atau, hunian yang, menjadi target untuk calon konsumen karena ini benar-benar sunrise. Nah, apa yang dimaksud dengan sunrise, kita ke depannya tidak hanya membangun hunian, tidak hanya membangun komersial, tetapi juga menyediakan fasilitas. Sehingga orang itu tidak melulu ke Kota Makassar, tetapi di Makassar bagian barat pun mereka dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang tidak kalah menarik dengan Kota Makassar, yaitu seperti rumah sakit, sekolah, retail atau mall dan lain-lain. Nah, itu yang konsep yang kita akan kembangkan. Jadi kita akan mengembangkan Thalassa City 700 hektar menjadi sebuah kota modern yang, menjawab kebutuhan masyarakat Makassar. Hmm. Nah